Selamat pagi semuanya. Mana nggak ada suaranya kalau selamat pagi semuanya. Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali, kita bisa sama-sama bareng lagi ibadah di tempat ini. Sebentar kita mau memulai kebaktian kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bisa berkumpul kembali di sini memuliakan Tuhan. Kiranya Engkau melihat segala isi hati kami ingin beribadah kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami bisa merendahkan hati di dalam di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mungkin selama ini kita ada kepikiran atau gimana akan masalah-masalah kita, tapi kita percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kita itu karena kebaikan Tuhan. Karena itu mari kita selalu berharap di dalam Tuhan. Harapanku hanya di dalam Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku mendalamu. Kasih-Mu, karya-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Mari kita sama-sama
percaya, ku harapanku di dalammu, hanya kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman dalammu. Kita tahu bahwa selama ini mungkin kita yang menjauh dari Tuhan, tapi kita tahu bahwa Bapa selalu setia. Tuhan Yesus selalu setia di dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu mari kita mengangkat pujian untuk sama-sama merenungi selama ini apa yang telah kita perbuat di dalam hidup kita. Kita mau belajar menjadi seperti Tuhan kita, segambar dan serupa dengan Dia. Jadi sepertimu Bapa. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Bapa kau setia. Bapa kau setia,
salib bagi kami semua, untuk menanggung dosa-dosa yang seharusnya kami tanggung. Tapi karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, Kau merelakan anak-Mu Tuhan yang tunggal untuk menebus dosa kami. Tuhan, ajarkan kami supaya kami selalu bersandar di dalam Engkau Tuhan, bagaimanapun keadaannya, maupun di tengah pandemik ini Tuhan, yang mungkin kami bingung dengan rencana-Mu Tuhan. Tapi kami percaya apapun yang terjadi di dalam hidup kami, itulah yang terbaik bagi kami Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberi kami telinga untuk mendengar dan hati yang siap dalam mendengarkan firman-Mu. Dan juga ajarkan kami supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami serahkan di dalam tangan Engkau saja Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, sebelumnya mari sama-sama kita doa lagi. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh beribadah kembali di tempat ini Tuhan. Biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh berkenan kepadamu Tuhan. Lindungi kami, jagai kami Tuhan, sertai kami dari awal sampai akhir. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang bukakan hati setiap kami. Engkau yang urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, berbicaralah kepada kami hari ini Tuhan, baik itu di tempat ini di gereja maupun yang online lewat YouTube Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, haleluya, amin. Oke teman-teman, shalom semua. Puji Tuhan ya, hari ini ibadah kedua kita di gereja. Temanya hari ini tetap masih sama, yaitu tentang new normal. Jadi sebulan ini kita akan bahas tentang new normal, atau pemerintah kita nyebutnya adaptasi kebiasaan baru ya. Biar lebih gampang, gue bilangnya new normal aja lah ya. Nah, jadi firman hari ini gue bawain dari Filipi 3 ayat 7 sampai 14. Dari Filipi 3 ayat 7 sampai 14. Nah, teman-teman, new normal itu sebenarnya kalau kita bicara tentang new normal ya, new normal itu berkaitan dengan perubahan. Betul nggak? Berkaitan dengan perubahan. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, dunia ini tuh berubah terus dari dulu sampai sekarang. Minggu lalu juga kita udah sempat bahas ya. Dan tanpa kita sadari tuh dunia tuh bergerak terus maju. Dan sebenarnya tanpa kita sadari, banyak new normal yang udah kita lewatin. Ya, contohnya kayak yang minggu lalu dibilang, dulu tuh kita kalau misalnya naik motor, nggak pakai helm nggak apa-apa. Helmnya helm batok, yang helm konstruksi juga nggak apa-apa gitu. Sekarang harus SNI helmnya. Dulu naik mobil, lu nggak pakai sabuk pengaman nggak apa-apa kan? Sekarang semua kalau misalnya naik mobil pasti auto narik sabuk pengaman. Nah itu kebiasaan baru sebenarnya yang nggak kita sadarin. Mungkin zaman kalian mah udah lewat masa transisinya. Zaman dulu waktu gue sempat pakai helm batok. Jadi, nah sampai sekarang ada satu yang nggak berubah, yaitu supir angkot, nggak pakai sabuk pengaman bro. Nah, terus zaman dulu gue kalau PDKT sama cewek, kalau pacaran waktu zaman dulu itu surat-suratan. Jadi kalau misalnya PDKT-nya sama beda sekolah ya, gue suratnya nitip ke teman gue yang sekolahnya sama, barengan sama dia. Nggak tahu dibaca dulu atau enggak ya nggak. Nah sekarang kita nggak usah surat-suratan, langsung aja chatting ya nggak. Nah jadi teman-teman, tanpa kita sadarin ya sebenarnya perubahan itu
eh, selalu ada kebaikan Tuhan gitu buat kita. Terus gini, minggu kemarin udah dibahas di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 dibilang gini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap hari, besar kesetiaanmu. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya kehidupan kita baru setiap hari. Jadi kalau kita bicara ada new normal, berarti ada old normal, bener nggak? Ada kebiasaan yang lama. Nah, hari ini kita bangun pagi-pagi, itu adalah new normalnya kita. Yang kemarin udah jadi masa lalu. Gue sering berpikir gini, aduh kemarin gue ngelakuin ini nih, ya udah hari ini gue harus gini, besok gue harus ngapain. Ya nggak? Tanpa kita sadarin tuh besok tuh pasti sesuai sama yang kita rencanain, planning yang baru, strategi yang baru, biar kita tepat sasaran gitu. Entah itu misalnya nyusun skripsi, ya nggak? Duh kemarin gue keteteran nih cuman segini gitu. Kayaknya hari ini segini, besok sampai bab berapa misalnya. Selalu baru setiap hari. Nah, cuman bedanya yang ini mungkin lebih mengerikan kan. Virus dan lain-lain ya, menyangkut kehidupan kita. Tapi yang perlu kita ingat gini, selalu ada kebaikan Tuhan di setiap perubahan yang terjadi. Contohnya kalau waktu sampai sekarang masih pakai helm batok, lu bayangin lu touring naik motor pakai helm batok, celaka bos. Berarti ada kebaikan Tuhan kan? Dan semuanya itu buat kebaikan kita. Nah, terus yang kedua, terkadang sesuatu yang baru itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi kadang kita tuh nggak mau berubah, karena udah kebiasaan sejak lama gitu. Jadi, sesuatu yang baru itu selalu lebih baik. Dan ada janji Tuhan di depan. Nah, teman-teman, yang berikutnya gini, kita tuh nggak bisa kembali ke masa lalu yang harus kita ingat. Kita nggak bisa balik lagi ke masa yang dulu. Mungkin teman-teman pernah berpikir, kayaknya enakan jadi anak kecil ya. Kayaknya gue pengen SD lagi, SMP lagi gitu. Kayak nggak usah mikirin kehidupan gitu. Kayaknya main gitu. Jadi, tapi itu cuma pikiran doang kan, kita nggak bisa balik lagi. Semuanya nggak bisa diulang. Yang bisa kita lakuin apa? Susun strategi baru buat ke depan gitu. Nah, lalu dunia ini berubah, termasuk setiap kita manusia juga berubah pemikirannya. Dulu waktu zaman dulu, gua mandang rokok, pandangan gua kepada rokok itu gini, wah gaya nih kalau gua ngerokok, asap-asap gitu kan. Terus kalau di tongkrongan ya, gue beli rokok sebungkus tuh udah bangga pisan, tau gak? Kenapa coba? Teman-teman gue pada mintain gitu. Wah nih gue kayak ngeluarin harta karun gitu, diserbu semua. Tapi sekarang, gue kalau ngeliat ada orang yang ngerokok tuh kesel. Apalagi kalau ngerokoknya di motor, di mobil gitu. Asapnya ke belakang kan. Ya dia gak ngerasain, kita yang di belakang motor itu ngerasain gitu. Jadi pandangan kita udah berubah gitu. Jadi semuanya berubah. Nah, jadi teman-teman, yang lalu udah berlalu. Yang baru itu ada di depan. Janji Tuhan itu adanya di depan, bukan di masa lalu kita. Jadi kalau hari ini kita adaptasi kebiasaan baru, semuanya udah buat kebaikan kita. Dan ada janji Tuhan di depan buat setiap kita. Terus gini, kalau kita ingin kembali ke masa yang lalu, berarti kita nggak percaya kalau di depan ada sesuatu yang lebih baik. Kita nggak percaya ada janji Tuhan di depan. Minggu kemarin juga udah dibahas. Makanya kenapa bangsa Israel yang generasi pertama itu nggak masuk tanah perjanjian. Karena apa?
Yang dia pengen tuh balik lagi ke masa lalu kan. Dia nggak tahu, nggak lihat di depan tuh ada tanah perjanjian nih. Nah, jangan sampai kita ngalamin hal yang sama kayak bangsa Israel angkatan pertama itu. Sekarang waktunya kita jalanin aja. Ke depan kayak gimana. Nah, terus gini teman-teman. Visi kita dari Tuhan, panggilan kita dari Tuhan tetap sama. Mau dunia berubah sekalipun, visi dan panggilan Tuhan buat kita itu tetap sama. Yang beda, yang berubah itu apa? Caranya. Cara kita mengejar visi itu, cara kita ngerjain panggilan Tuhan itu. Visinya mah tetap sama. Kita sama-sama melayani, ya nggak? Tujuannya tetap sama. Caranya yang beda. Nah, dari Filipi 3 ayat 7-14 ini gue ada 3 poin yang gue highlight. Yang pertama, itu tentang pengenalan akan Kristus. Kita buka dulu Filipi 3 ayat 7-8. Filipi 3 ayat 7 bilang gini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Di ayat yang ke-8 bilang, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, lu bayangin. Supaya aku memperoleh Kristus. Di situ dibilang, yang dahulu merupakan keuntungan sekarang dianggap rugi. Paulus yang bilang, bahkan dianggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Semuanya sampah karena pengenalan akan Kristus. Terus di ayat 8 dibilang gini, lebih pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada semuanya. Ini visinya Tuhan kan buat kita untuk mengenal Kristus lebih lagi kan. Tetap sama visinya sama yang dulu sebelum ada corona kan. Cuman caranya beda. Hari ini menurut gua kita harus bersyukur. Kenapa? Kita ikut seminar GPCC, ikut seminar apa yang ada di Jakarta. Kita bisa akses lewat Zoom, webinar. Kita nggak usah keluarin budget lebih mahal. Kita nggak usah capek-capek mikirin transport, ya nggak? Channel YouTube yang bahas tentang PA banyak. Kita bisa akses. Kalau kita nggak punya kuota, resolusinya tinggal dikecilin, ngehemat kuota kan. Semuanya bisa diakses. Hari ini kita banyak waktu luang di rumah, kita bisa belajar firman Tuhan lebih banyak untuk lebih mengenal Kristus. Teman-teman, kalau kita ngejalanin pengenalan akan Kristus ini, kita nggak akan takut buat jalanin masa depan. Hari ini kenapa orang pada takut? Karena pengenalan akan Kristusnya kurang. Karena yang dia serap semua itu berita-berita tentang yang nakut-nakutin, bener nggak? Tentang corona lah, ini semua tiap hari tambah segini, tiap hari tambah segini. Jujur gue jarang banget gue ngeliatin ini sehari nambah berapa. Kemarin yang di Bandung nambah berapa, 1000 berapa itu gue juga telat taunya. Karena buat gue ya udah jalanin aja gitu. Kalau kita fokusnya ke situ, takut terus. Tapi bayangin kalau kita diisinya sama firman Tuhan, sama pengenalan akan Kristus, lu gak akan takut. Bukan gue ngeremehin corona, enggak ya. Tapi maksudnya kita juga punya iman, juga punya perbuatan. Orang Paulus bilang mati adalah keuntungan. Yang kita kerjain sekarang apa? Kita masuk surga enggak? Nah, lalu di poin yang kedua itu serupa dengan Kristus di ayat yang ke-10 sampai 11. Di ayat yang ke-10,
Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Menjadi serupa dengan Kristus, tujuan hidup utama kita kan? Yang paling utama loh. Apakah berubah setelah ada pandemi? Di new normal? Enggak kan? Kita harus tetap jadi serupa dengan Kristus. Cuman caranya beda. Mungkin di media sosial, kita bisa bantu mungkin yang jualan atau apa, ya enggak? Kita bantu promotin, kita kemarin juga bantu donasi apa segala macam, bener enggak? Itu jadi bagian kita. Jadi serupa dengan Kristus. Caranya berbeda sekarang ya. Nah, lalu di poin yang ketiga yaitu panggilan sorgawi. Tujuan kita akhir panggilan sorgawi kan? Di ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Di ayat 13 ini dibilang gini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Jadi gini, keselamatan udah kita dapetin dari Tuhan. Di ayat yang ke-12, Paulus bilang, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Jadi kita emang dapat keselamatan kan? Tapi Paulus bilang, aku juga berusaha. Terus di ayat yang ke-13, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, katanya. Padahal dia udah dapet, tapi dia mikirnya kayaknya belum dapet deh. Jadi dia berusaha hidupnya lebih baik terus setiap hari gitu. Semakin serupa dengan Kristus. Nah, Paulus bilang, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Hari ini apa yang di depan kita? Pakai masker, ya nggak? Hand sanitizer, jangan ngandelin di kantor, jangan ngandelin di sekolahan, jangan ngandelin di tempat kuliah kalau nanti udah masuk kuliah. Bawa sendiri. Gue juga kemana-mana bawa sendiri, tapi kadang suka lupa gitu. Nah ini yang harus kita biasain. Bawa sendiri, beli di gereja juga ada, cuman 11.000, 12.000. Demi kebaikan kita, bukan? Jadi, setiap harinya kita adaptasinya benar-benar cepet gitu. Kita ngebiasain diri. Nah, di ayat yang ke-14 dibilang, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi tujuan akhir kita tetap sama. Yang berubah caranya. Ibadah lewat online. Sekarang kita bisa punya dua pilihan kan? Bisa ke gereja, bisa online. Ya. Semua dipermudah sekarang kayaknya. Kalau dulu PDKT lewat surat-suratan, sekarang chatting cepet. Telepon dulu harus ke wartel. Ya, ngerjain tugas, gue inget banget dulu nggak ada internet, ngerjain tugas harus ke warnet. Ada screen lumba-lumba gitu. Yang ngalamin masa lumba-lumba, milih apa namanya? Milih billing. Warnet game. Sekarang internet lebih murah ya. 3G waktu itu mahal, sekarang 4G udah lebih murah. Nah, tugas kita sebagai gereja, kita harus merhatiin nih jemaat yang kira-kira nggak punya kuota, kita bantu buat ibadah, bener nggak? Nah, lalu teman-teman gini, new normal itu new habit, kebiasaan baru kita. Jadi buang semua kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Mulailah menyusun kebiasaan-kebiasaan yang baru di masa new normal ini. Virus corona ini nyadarin kita
bahwa ada sesuatu yang gak kelihatan, tapi nyata. Tuhan gak kelihatan juga, tapi nyata juga loh. Hari ini kita punya dua pilihan, mau ke virus atau mau ke Tuhan. Dua-duanya gak kelihatan, dua-duanya nyata. Yang satu janjinya lebih baik. Janji Tuhan gak kelihatan, bangsa Israel gak ngeliat tuh ada tanah perjanjian. Tugas kita percaya atau enggak gitu kan. Nah, jadi ketakutan kita sama virus atau apapun itu wajar banget. Kita ngerasa takut itu wajar banget. Karena menyangkut hidup dan mati kita. Tuhan Yesus saja takut waktu dia mau disalib, bener gak? Sehari sebelum penyerahan Kristus, dia pergi ke Taman Getsemani. Untuk apa? Berdoa. Dia takut loh. Bahkan dia mau nyerah kan? Tuhan, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, dia bilang gitu. Ini ketakutannya Tuhan. Sebagai manusia, Tuhan juga takut. Tapi, teman-teman, lawan kata takut itu bukan berani, tapi percaya. Yang Tuhan Yesus lakuin apa? Mempercayakan semuanya kepada Bapa. Tapi semuanya biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi lawan dari takut bukan berani, tapi percaya sama Tuhan. Kalau kita takut, kita doa. Sama kayak Tuhan. Dia takut, dia doa, terus dia percayain sama Tuhan semuanya. Nah, teman-teman, ini yang mau gue omongin ini akan jadi fenomena ke depan. Jadi, setelah pandemi ini terjadi, kan ekonomi turun. Ekonomi negara, perusahaan, keluarga kita juga mungkin ada yang kena PHK, kena potongan, dan lain-lain. Semua ekonominya turun. Hari ini, ke depan nanti, teman-teman, akan semakin banyak orang yang jadi individualis. Ini udah dialamin nih, beberapa gereja yang sekarang kan udah new normal. Kita udah bisa kerja, kita udah bisa ke gereja, kita udah bisa kemana, keluar dan lain-lain, kan jalan-jalan, nongkrong juga udah bisa. Ini dialamin beberapa gereja, bukan hanya di kita, semoga kita nggak ada. Tapi kalau kita ada, yang kayak gitu, bersyukur. Hari ini kita diingetin. Mumpung belum terlambat ya. Fenomena ini menurut gue lucu. Kenapa? Kita lebih berani keluar rumah untuk kerja daripada ke gereja. Ini akan dialami sama semua kita, termasuk gue juga. Ini fenomena yang akan terjadi. Kita lebih berpikir bahwa apa? Ekonomi kita lebih penting. Karena kehidupan kita, benar nggak? Tapi firman Tuhan bilang, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Gua nggak bicara kita ibadah di gedung atau nggak di gedung. Tapi yang gue tekenin, yang gue highlight di sini adalah kerinduan kita beribadah. Kok kan kita ibadah bukan di gereja doang, ya nggak? Kita bisa kok gereja di rumah. Iya, tapi sekarang gue mau tanya, berapa banyak di antara kita yang selama ibadah online kita udah standby di depan YouTube waktu jam premier, waktu jam tayang. Pas kita jam tayang jam 10 ya. Nanti ke depan kita akan jam 5. Udah mulai dari minggu kemarin, jam 5 sore. Berapa banyak di antara kita yang jam tayang kita udah duduk di depan YouTube? Kan ibadah nggak bisa di mana aja, bukan? Kalau ada orang yang nanya gitu ke gue akan jawab, oke, lu duduk nggak di depan YouTube?
saat jam tayang itu muncul. Kan ibadah di mana aja. Nah, jadi teman-teman, ini tantangan baru buat kita. Kita harus bersyukur. Karena kita itu termasuk gereja yang kecil, tapi kita udah bisa nyediain ibadah online loh. Banyak gereja-gereja lain yang belum bisa nyediain. Banyak agama-agama yang lain mungkin di tempat ibadah yang lain yang belum bisa nyediain ibadah online. Kita bisa. Mereka rindu ibadah. Nah, kerinduan kita yang gue highlight itu kerinduan ibadah kita. Jadi ini tantangan buat kita. Buat yang nonton live hari ini, yang nonton di YouTube, buat jemaat Bethesda harus punya kebiasaan baru. Mau Bapak Ibu Saudara yang dari umum atau anak-anak youth, teens, dan juga teman-teman di gereja-gereja lain juga yang nonton ibadah ini, gue mau tantang semua kita, orang Kristen, kita harus ibadah, kalau ibadah online kita harus siap-siap standby sesuai jam tayang. Kalau ibadah umum di kita jam 8, kita pagi minggu pertama jam 8 kan? Minggu pertama jam 8, kita udah standby jam 8. Teman-teman, kita ini ibadah. Bukan nonton YouTubers. Kalau nonton YouTuber, lu bisa kapan aja kan? Gampang lah, nanti aja lah jam berapa. Kita ini ibadah. Sikap hati kita itu menentukan. Gua nggak mempermasalahkan lu udah mandi, lu udah pakai pakaian bagus, nggak masalah. Lu udah di standby depan YouTube. Hari ini udah lebih gampang kan? Justru masa-masa ini sekarang menurut gua ya, ini tuh masa-masa yang indah buat kita. Kenapa? Kapan lagi kita nonton dengerin firman Tuhan bisa sambil ngopi? Kapan lagi kita bisa dengerin firman Tuhan, sebelahnya kita ada peliharaan kita, anjing kita mungkin, kucing dan lain-lain, ya nggak? Kapan lagi kita ibadah, kita nggak usah mikirin pakai baju yang bagus, sepatu yang bagus, bener nggak? Kita udah dipermudah. Ada lagi nih ya alasan, kok kuotanya sedikit nih? Hari ini di YouTube bisa diturunin resolusi 144p, lu udah bisa ibadah. Jadi nggak ada alasan sekarang kita sakit, kita bisa tetap streaming ibadah. Jadi masa-masa new normal ini ke depan, menurut gua ini ujian benar-benar dari Tuhan, memurnikan hati kita. Kita ini siap nggak ibadah? Atau nonton YouTuber doang? Kita ini ibadah, cuman medianya aja YouTube, ya nggak? Jadi teman-teman, sikap hati kita itu penting. Nah, beberapa waktu yang lalu, pertama kali gereja dinyatakan tutup untuk ibadah di rumah, gue dengar khotbah Pastor Sam Hartanto yang IFJF Bandung, waktu awal-awal corona nih. Seminggu sebelum ibadah di rumah, dia bilang, minggu depan kita ibadah online. Ibadah kita itu ada 2, ibadah jam 8 dan jam 10. Jadi kita ini ibadah, bukan nonton YouTube. Jadi ibadahnya kita premier jam 8, dia bilang, setelah selesai, videonya di-delete. Lalu upload lagi jam 10, premier, setelah beres, di-delete. Jadi kalau kita nggak ikut jam 8, jam 10, kita nggak ibadah. Wah, menurut gue ini bagus banget. Ya nggak? Memurnikan hati kita. Kita ini siap nggak? Gue mau ngomong ke kalian semua bahwa pandemi ini bisa jadi mungkin 1-2 tahun lagi baru beres. Kita akan kayak gini terus. Jadi challenge kita hari ini yaitu yang pertama tadi apa? Ibadah online duduk di depan YouTube waktu jam tayang. Ya, mau kan? Teman-teman, kita ini yang ngedit media sosial, mau di sini, mau di gereja lain,
Kita ngeditnya udah capek loh. Sampai subuh. Tapi waktu kita mau ibadah, sikap hati kita, nanti aja lah. Wah, sedih ya Dan. Sebagai pelayan Tuhan ya nggak? Hari ini kita, yang kedua, yang pertama tadi ibadah online, duduk depan YouTube sesuai jam tayang. Yang kedua, pelayanan kita hari ini double portion. Mau pelayanan, mau kerja kita, double portion. Hari ini kita pelayanan di offline, kita melayani juga di online. Ya, jadi mau nggak kita punya hati buat melayani Tuhan lebih lagi? Hari ini butuh banyak orang loh. Jadi hari ini tuh sebenarnya teman-teman, gereja-gereja juga harusnya berkolaborasi. Ini saat-saatnya yang untuk berkolaborasi kita. Bukan jadi saingan. Sekarang udah nggak ada saingan-saingan lagi. Tapi waktunya kita berkolaborasi. Kita bisa bikin seminar bareng gereja lain, ya nggak? Bisa. Nah, jadi ke depan itu adalah menurut gua masa-masa yang indah. Selama pandemi ini, seminggu gua 2 kali doa bareng keluarga. Lewat ada streaming YouTube. Dan gua berpikir gini, ini masa-masa yang gua rinduin sebelumnya. Gua bangun mesbah keluarga, di keluarga gua kita doa bareng. Di masa corona ini yang baru bisa kesampaian. Jadi ini ke depan akan jalan terus. Mungkin online juga bakal jalan terus, gereja-gereja lain pun sama. Dan gue waktu itu sempat ngelihat sebuah riset yang bilang gini, banyak orang yang bertobat selama adanya ibadah online. Karena semua aksesnya gampang kan dari YouTube. Jadi hari ini kita mau pelayanan di sini, kita mau penginjilan, itu udah gampang. Kita bisa share link ibadah kita bisa share apapun lewat media sosial kita. Nah, jadi teman-teman, terakhir gue mau bilang gini, kita harus menikmati setiap musim kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Baik atau buruk, kita harus bisa menikmati. Mungkin ini musim yang baik, mungkin ini juga akan jadi musim yang buruk. Kita nggak tahu ke depan gimana. Tapi nikmatin itu semua sama Tuhan. Jadi kita nggak akan takut. Kita berjalan seperti biasa. Kita bisa adaptasi. Jadi nikmatin setiap musim hidup kita bersama dengan Tuhan. Jadi teman-teman, semoga hari ini kita semua bisa punya komitmen buat jalanin challenge kita. Pelayanan kita double portion. Lalu ibadah online, kita harus siap duduk di depan YouTube sesuai jam tayang. Karena kita ibadah. Ya. Semoga hari ini kita bisa dapetin sesuatu, bisa jadi berkat buat kita semua. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap firman-Mu yang udah Kau sampaikan buat setiap kami. Ini adalah menjadi peringatan buat setiap kami untuk kami tetap terus mengenal akan Engkau, jadi serupa dengan Kristus, dan juga mengejar panggilan surgawi. Ini jadi tantangan untuk kami bisa melayani-Mu lebih dan lebih lagi. Menjadi tantangan kami untuk punya sikap ibadah yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan pulang, akan berpisah satu dengan yang lain. Berkati kami ke tujuan kami masing-masing, sertai kami, jagai setiap kami, dan lindungi kami, jagai kesehatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin.